Gita dan Kelinci. Di sebuah desa yang sangat indah, ada sepasang suami istri yang hidup sangat bahagia. Mereka dikaruniai bayi perempuan yang mungil yang diberi nama Gita. Seiring waktu berjalan, Gita tumbuh menjadi anak yang cantik jelita. Tidak hanya berparas cantik, Gita juga sangat baik dan suka menolong orang. Karena sikapnya itulah, Gita mempunyai banyak teman. Mereka selalu bermain bersama sepulang sekolah. Pada suatu hari, ketika Gita sedang menunggu temannya untuk bermain, datanglah seorang gadis yang sangat cantik menghampiri Gita. Gita yang dengan sikap ramahnya dengan semua orang mendekati gadis tersebut. Seakan terhipnotis dengan kecantikan gadis tersebut, Gita tanpa sadar mengikuti gadis tersebut hingga sampai di tengah hutan. Hingga sore hari, Gita tak kunjung pulang. Orang tua Gita mencari-cari keberadaan Gita. Mereka semakin khawatir dengan keadaan Gita yang tak seorang pun ada yang tahu. Warga pun dikerahkan untuk mencari Gita hingga sampai ke tengah hutan, tetapi Gita tak kunjung ditemukan. Orang tua Gita sangat frustasi memikirkan anaknya. Di sisi lain, Gita sudah tiba di rumah yang berada di tengah hutan, rumah gadis yang cantik yang ia ikuti tadi. Gita sangat kaget ketika masuk ke dalam rumah. Gadis cantik yang ia ikuti tadi berubah menjadi orang tua. Berhari-hari Gita memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari rumah penyihir ini. Walau dalam tekanan, Gita berpura-pura menyenangkan hati penyihir. Dia mengisi waktunya dengan memasak sambil tetap mencari-cari kelemahan penyihir tersebut. Dia merasa terpantau oleh penyihir walaupun penyihir tidak sedang berada di rumah. Ketika perasaan sepi dan rindu kepada orang tuanya menghampiri Gita, tiba-tiba datanglah seekor kelinci menghampirinya. Seolah menjadi pengobat kesepiannya, Gita dan kelinci pun menjadi teman. Kelinci itu bisa mengerti perasaan Gita. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, sehari-hari Gita bermain dengan kelinci itu. Ternyata kelinci itu merupakan peliharaan si penyihir. Berbeda dengan si penyihir yang sangat jahat, kelinci itu justru sangat baik kepada Gita. Setiap penyihir keluar dari rumah, si kelinci ikut keluar melalui sebuah lubang untuk memantau keadaan di luar. Di sebuah tempat rahasia, kelinci membocorkan rahasia penyihir itu kepada Gita. Rahasia itu merupakan kelemahan dari penyihir. Kelinci mengatakan kepada Gita bahwa kelemahan dari penyihir adalah jubah penyihir yang tergantung di dekat jendela. Ternyata jubah itulah yang memantau keberadaan Gita selama di dalam rumah penyihir. Tujuan penyihir menculik anak-anak cantik adalah untuk dijadikan tumbal agar penyihir bisa tetap awet muda. Gita akan dijadikan tumbal jika sudah waktunya. Gita tidak mau menjadi tumbal. Gita dan kelinci menyusun rencana agar bisa keluar dari rumah penyihir. Tiba saat yang telah ditentukan, Gita dan kelinci melancarkan aksinya. Mereka mengambil jubah penyihir, kemudian membakarnya di tungku api. Jubah itu pun habis terlalap api. Akhirnya Gita dan kelinci bisa keluar dari rumah tersebut.
Mereka berlari dan berlari sekuat tenaga agar cepat sampai ke desa. Di sisi lain, penyihir sudah sampai di rumahnya. Ia tidak mendapati tawanannya lagi. Bahkan kelinci peliharaannya juga tidak terlihat. Penyihir itu menyadari bahwa Gita dan kelinci telah kabur. Kelinci tersebut telah berkhianat. Dengan murka, penyihir mengamuk. Ia sudah tidak mendapati jubahnya. Ia akan menyusul Gita dan kelinci. Gita akhirnya sampai di sebuah jalan menuju ke desa. Ia mengenali jalan itu, jalan yang bisa membawanya ke rumah orang tuanya. Gita dan kelinci itu berlari dan berteriak memanggil-manggil ibu dan ayahnya. Setelah bertemu ibu dan ayahnya, Gita menceritakan peristiwa yang telah ia alami. Orang tuanya merasa takut kehilangan Gita lagi. Orang tua Gita mengerahkan warga untuk pergi ke rumah penyihir yang berada di tengah hutan. Mereka membakar rumah penyihir tersebut hingga tak bersisa. Di sisi lain, penyihir telah kehilangan jejak untuk menemukan Gita. Ia telah berubah menjadi semakin tua. Kekuatannya pun melemah karena jubahnya telah terbakar. Ia kemudian kembali ke rumahnya dan mendapati rumahnya telah habis terbakar. Penyihir tidak berdaya lagi. Tubuhnya memudar dan memudar hingga akhirnya lenyap. Akhirnya Gita dan keluarga hidup bahagia lagi. Mereka telah berkumpul dan hidup rukun bersama tetangganya. Dan tamat sebuah cerita yang happy ending.